Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya kebutuhan manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Dan untuk pangan biasanya kita mengolah makanan ya yang kita beli di pasar ataupun kita beli yang udah jadi. Tetapi dengan berlalunya waktu kemudian orang kembali back to nature istilahnya. Kadang-kadang orang sudah bisa mensuplai makanan dari real food kebun sendiri. Terkait bahan pangan dan makanan real food ini telah hadir di studio podcast kami Arwati, salah satu mahasiswi inovatif dari Universitas Tridinanti. Langsung saja kita sapa Arwati dengan inovasinya. Selamat datang Arwati di acara kami One Day One Innovation. Panggil apa nih, Wati atau Arwah? Arwati. 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 Oke. Arwati. Ini menarik sekali ya, real food. Nah, apa sih yang dimaksud dengan real food dari kebun sendiri? Di sini saya mengangkat tema real food karena real food itu tanaman yang makanan yang bisa kita usahakan sendiri. Sekarang kan akses sangat mudah untuk kita ke ultra food gitu. Terus abis itu jajan-jajanan siap saji, fast food, junk food gitu. Jadi bisa nggak sih kita kembali ke makanan yang udah dasarnya udah diciptakan untuk kita gitu. Memang pengolahan hasil makanan itu tujuannya untuk makanan itu supaya berjangka panjang gitu, penyimpanannya panjang. Terus menghemat biaya. Tapi bisa nggak sih kita ini mencintai diri kita sendiri dengan makanan yang fresh dari alam begitu. Baik. Nah, real food ini makanan dari jenis apa saja, atau dari tumbuhan, atau dari hewan, atau dari apa gitu yang kita bisa olah nih karena real food di sini kan dari kebun sendiri gitu. Iya benar. Kalau real food sendiri itu kita cari yang mudah. Contohnya seperti yang bisa kita tanam sendiri, ubi, pisang, terus apa lagi ya? Cabai-cabean Wortel, gitu ya? cabai-cabean. Ah, Pokoknya gitu. semua produk yang bisa kita olah sendiri begitu, tanpa campuran bahan kimia. Dan itu sejatinya kalau balik ke tubuh manusia itu kan bagus gitu. Jadi ya dampaknya ke depan untuk kesehatan, untuk perekonomian para petani juga bagus gitu. Gitu ya, sesuai dengan programnya gubernur kita yaitu GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan gitu. Iya. Nah, Oh iya benar. terkait dengan kebun sendiri gitu ya. Kan setiap orang kalau memang dia punya tanah bisa gitu. Bagaimana kalau dia tidak punya pekarangan? Kalau dia tidak punya pekarangan, sekarang kan kita bisa temuin real food itu di pasar-pasar biasa, kan sangat banyak. Contohnya kalau di Palembang ini, saya tinggal di Kamboja, ada pasar Kamboja. Di sana sangat banyak real food. Tinggal kita mau beli atau enggak. Pilihannya banyak. Kalau anak-anak muda seperti kami, jajanannya sosis, nugget, bakso-baksoan, bisa nggak diganti itu dengan mungkin buah-buahan. Terus kita balik ke zaman dulu suka sarapan misalnya pisang rebus, ubi rebus gitu, telur rebus biasa. Kalau sekarang kayak roti-rotian begitu. Padahal itu sudah masuk ke ultra processed food yang dampaknya ke tubuh kita kalau sudah terlalu lama itu nggak baik, nggak bagus. Makanya banyak teman saya yang usia 25 ke atas itu pasti sudah, yang terutama ya sakit lambung, terus Diabetes mellitus ya, iya, karena sudah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai pengawet dan pemanis yang dengan kadar yang tinggi gitu ya. betul. Nah, apa usaha yang dilakukan secara nyata untuk
mensukseskan atau menginspirasi real food ini di kalangan teman-temanmu sendiri nih, harus khususnya karena kan kamu mahasiswa, harusnya bisa apa ya, mengajak, memotivasi teman-teman gitu. Eee, kalau secara di perkuliahan Mhm, kami cukup banyak mhm, mhm, praktikum tentang budidaya tanaman, mhm, begitu. Mungkin, nggak semuanya praktikumnya tentang, sesuatu yang bisa kita makan, bahan mhm, pangan, mhm, tapi, contohnya kayak yang lalu kami bertanam, rosella, mhm, terus habis itu kami tanam juga, apa ya kemarin, anggur, mhm, mhm, terus cabe. mhm, Itu selama beberapa bulan saya juga anak kos soalnya, mmm, jadi tidak beli cabe selama berbulan-bulan gitu. mhm, Jadi hanya petik aja cabe itu dari kebun praktikum, gitu ya. begitu. Dan akses dari kampus tuh bagus sebenarnya, cuman mahasiswanya mungkin karena terbiasa hidup di kota, Mhm, jadi mhm. sepele, begitu. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kan merupakan satu gerakan gitu ya. Artinya, eee, harus dibutuhkan effort yang kuat gitu untuk memotivasi teman-teman kamu gitu ya. Ada nggak sih misalnya, reward ketika, mungkin kamu, ada lingkungan 5 orang, 10 orang gitu ya yang memang, kamu motivasi secara kuat untuk bisa kembali ke real food gitu. Ada nggak sih effort untuk memberi mereka reward gitu ketika mereka sudah, bisa atau menerapkan si real food ini dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kalau sampai saat ini, belum nyampe ke situ, Mhm, belum mhm, sampai ke situ. mhm. Karena apa ya, sudut pandang itu sulit diubah kan. Gitu. Jadi Iya, real food ini hanya kamu terapkan kepada diri sendiri iya, atau, sudah ada beberapa orang yang kamu pengaruhi? saya sendiri sama teman kos mungkin. Mhm. Bukan teman kuliah tapi Iya, teman teman kos. kos ya, yang Iya, udah, bisa, dianggap, bisa mempraktekkan lah atau bisa, menggunakan si real food ini. iya, betul. Dalam jenis apa saja yang kamu gunakan sekarang ini, yang sudah kamu minimalisir? Sekarang saya kan, sudah mulai mengurangi gula Mhm, sejak tahun lalu. mhm, Jadi kalau misalnya makan atau minum manis kan kita terbiasa kalau makan itu mhm, misalnya makan nasi padang pesan es teh mhm, manis gitu. mhm, mhm, Nasi padang itu termasuk real food mhm, karena dia dari nasi, ada ayamnya, ada mhm, sayurnya, mhm, ada mhm, lauknya. Daripada kita beli junk food yang mhm, burger-burgeran, mhm, yang ada sosis-sosisnya itu ultra processed food gitu. mhm, Jadi ada teman kos saya yang setiap hari juga masak mhm, untuk kebutuhannya. Kalau mhm, nggak masak, pilihannya beli nasi aja. mhm, Gitu. Beli nasinya, misalnya sehari ini ya udah kita nggak masak tapi kita beli nasi gitu. mhm, Untuk jajan itu kita dikurangin. Gitu. mhm, Mungkin lebih ganti ke buah. mhm, Buah yang sederhana, pisang, gitu ya, yang pepaya gitu. untuk mengurangi, apa namanya, penggunaan jenis-jenis makanan yang banyak pengawet gitu ya. Iya betul. Baik, ke depannya harapan kamu, terhadap si real food ini? Harapan saya sih kita kan orang Indonesia ya. Terus habis itu memang ada kalau di perkotaan itu nggak banyak orang punya lahan, Mhm, punya tempat yang bisa untuk bertanam. Tapi kita bisa menemukan real food itu di pasar-pasar terdekat. Jadi selain bagus untuk kesehatan kita, dampaknya jangka panjang untuk roda perputaran ekonomi juga bagus gitu. Untuk petani, mhm, saya kan dari desa, saya mmm, dari dusun mmm, sebenarnya. Sedih banget kemarin dengar di dusun itu bahwa pepaya itu cuma dibuang-buang aja mhm, karena mhm, harganya jatuh. mhm, Sedangkan kalau di Palembang sini, saya kemarin beli pepaya yang kecil aja 8.000, 1 kilonya 8.000 sampai 10.000, kadang sampai 15.000 begitu. Jadi gapnya itu jauh gitu loh. mhm, mhm. Petani dapatnya sedikit, sedangkan yang di Palembang harus beli gitu. Gitu sih. Gitu Harapannya ya, ya itu. harapannya itu ya. Pesan-pesan kepada, apa namanya, sahabat-sahabat inovasi juga kepada mungkin teman-teman kamu se apa namanya, sekampus dengan kamu ataupun, teman-teman di lingkungan kamu terhadap inovasi dan terhadap real food ini, silahkan. Eh, buat teman-teman,
yang notabene sebagai mahasiswa, terus yang enggak juga sebagai mahasiswa, yang kan sekarang saya umurnya 20 ke atas ya. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Konsumsi apa yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah muluk-muluk yang terlalu mahal atau gimana, karena semuanya murah kok kalau real food itu. Gitu, kalau kita mau. Baik. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah, membantu ataupun, memberi support kamu terhadap, ide-ide dan inovasi kamu. Silahkan. Terima kasih, saya ucapin terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah, men-support kami sebagai mahasiswa. Terima kasih juga kepada Bapak rektor kami, Bapak Haji Edizal. Terima kasih kepada Bapak Merianto, terima kasih juga kepada Ibu Yuliantina Aska, dan terima kasih juga kepada Ibu pembimbing saya di sini, Ibu Dina, yang sudah mengajak saya ke sini. Baik, terima kasih atas kehadiran Arwati, mahasiswa inovatif dari Universitas Tridinanti. Mudah-mudahan, ide-ide terkait, back to nature, akan lebih, berkembang lagi sehingga tidak hanya membantu perekonomian masyarakat khususnya petani, tetapi juga membantu, pemasarannya sampai ke kota, dan juga memang hal-hal yang berkenaan dengan, healthy dan health, kemudian back to nature itu sangat penting bagi, tubuh kita sehingga, menjaga lebih baik daripada mengobati. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan like, comment, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.